saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore rekan setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya Al-Afghani dapat kembali hadir tentunya di ruang dengar rekan setia semuanya. Sudah lama sekali kita tidak bersua nih rekan setia semuanya ya. Terhitung dari masa pandemi yang mengharuskan kita untuk harus hashtag di rumah saja gitu ya. Dan hari ini kita memasuki salah satu program baru dari Radio Elbas FM. Tentunya semoga tidak menghilangkan rasa keislami dan juga rasa kebersamaan kita selama ini rekan setia ya. Tentunya masih di channel Podcast Elbas. Nah, kali ini saya tidak sendirian nih. Saya bersama dengan rekan-rekan semuanya yang tentu menjadi salah satu orang-orang yang mungkin rekan setia kenal ya. Saya sapa dulu nih satu-satu, kayaknya pada rempong semua nih ya. Pertama saya pengen sapa dulu ada rekan Fa nih. Halo rekan Fa. Hai rekan setia. Sehat rekan Fa? Luar biasa ya. Oke, nah tidak kalah menarik juga nih ada yang bukti-bukti ya, yang baru pulang dari Gorontalo, bukan main. Oke, kita sapa dulu nih ada rekan Dini. Halo rekan Dini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali mengudara ya. Agak kalem ya. Ini kemasannya podcast ya. Betul. Memang sangat ceria dan apa ya? Excited ya, bukan main Anda ya. Dan tidak kalah menarik juga nih, ada rekan-rekan kita, dua sejoli ya, kita langsung sapa aja ya. Ada Bang Rizal dan juga Uda Agustian. Bang Rizal dulu ya. Assalamualaikum. Oh, itu suaranya ya Bang Rizal ya. Agak-agak ya, jadi menimbulkan kekhasan. Terus ada satu lagi nih ya, tidak kalah apa rempong nih ya. Ada rekan Agustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main ya. Berat suaranya ya. Jadi perpaduannya luar biasa hari ini ya. Dengan ciri khasnya masing-masing ini ya. Betul sekali. Nah, ini kita pengen bahas satu hal yang menarik sekali terkait dengan ruang pendidikan ya. Salah satunya adalah tentang radio. Ini juga termasuk dari pendidikan nggak sih? Kalau kita tanya sama rekan Agustian ya, sebagai basically lahir dari sarjana pendidikan. Benar di sini ya. Betul. Kita doakan nih sebentar lagi juga akan menyelesaikan studi magister pendidikan. Amin. Ya, kita tunggu ya kabar baiknya. Kita berbicara tentang pendidikan penyiaran. Sebenarnya ini adalah dua cabang ilmu, namun hari ini kita mencoba untuk memadukannya. Namun kita berbicara pendidikan terlebih dahulu secara luas, bahwa pendidikan itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Nah, salah satunya adalah radio itu sendiri. Nah, hari ini kita nih ada teman-teman, ada dari sarjana penyiaran Islam, sarjana ekonomi, sarjana ilmu perpustakaan, dan sarjana hukum yang nanti akan membahas nih bagaimana sumber-sumber pendidikan yang bisa meningkatkan skill daripada mereka yang sedang belajar. Oke, jadi radio itu sebagai salah satu media juga dalam belajar ya, tentunya dalam pendidikan. Oke deh, kita pengen tanya sama siapa lagi nih kira-kira? Tahu lah ya maksud saya kemana ya, tahu ya. Silakan deh. Tanggapannya Bang Rizal gimana? Apa? Ya soal pendidikan ya, terus pendidikan dalam masa kini ya. Betul. Pendidikan masa kini sih kalau menurut saya ya lebih ke bagaimana kita bisa belajar dari segala hal. Tidak terfokus pada satu titik di mana itu hanya di ruang kelas aja, tapi dalam segala hal di kehidupan pun menjadi sebuah pembelajaran atau pendidikan bagi kita. Kalau bahasa mananya itu long life learning. Wah. Iya. Gak nyangka kita ya. Awalnya berwibawa banget gitu ya. Ini
Aduh, luar biasa ya. Bagaimana dengan Miss Grand? Pamela Cassandra. Teman-teman sekalian bahwa kita ini punya sosok Dini ya, Dini yang Oh, Dini ya. mungkin dia lebih memahami tentang konsep pendidikan Islam nih teman-teman sekalian. Oh, lebih ke konsep yang Konsep Islamnya yang ya. Islam, Islam. Yang umum-umum mungkin bisa ke sini ya, sebelah sini ya. Iya, kabel berat dengan sono ya. Bener juga sih ini. Tapi sebenarnya nanti kita juga akan membahas apakah antara pendidikan Islam itu dengan pendidikan umum itu apakah harus dikotak-kotakan? Mungkin kedepannya nih bisa menjadi fokus pembahasan kita pada podcast kali ini. Kedepannya ya. Untuk sementara, Kedepannya ya. Mungkin Dini bisa dulu menanggapi Ah. menurut Dini seperti apa sih pendidikan yang bernuansa Islami. Ini kayak di interview ya. Ih, bukan lagi ya. Padahal jadi kalau pendidikan dalam Islam itu sebenarnya nggak jauh berbeda. Tapi memang kalau di Islam itu kan lebih kayak kita bahas tuh syariah banget gitu ya. Kalau yang lain kan umum gitu. Misal keuangan ya tentang uang, angka dan lainnya. Tapi kalau di Islam itu ada fikih, ada muamalah, ada semua luas, lebih luas gitu. Jadi kalau misalkan nanti bahasanya dengan pertanyaan udah tadi, dengan pertanyaan ya. Jadi Agustian kaitannya- maksudnya ya. Kaitannya itu tidak mesti dikotak-kotakan. Karena aku dan kamu nggak kotak loh. Ih, kalian bulat ya. Udah kayak donat ya. Karena ya memang pendidikan umum dan pendidikan Islam itu saling bersinergi. Saling bersinergi. Hanya saja memang adanya penerapan konsep Islami Yes, dalam benar. pendidikan secara umum. Benar-benar. Terima kasih ya. Terima kasih loh. Terima kasih. Oke. Sama. Kalau segi sosialnya gimana nih? Aduh, sosial ya. Berat ya. Kan pandemi nih ya. Kan pandemi nih, masa pandemi. Terus pendidikannya untuk anak-anak mungkin apa sih? Secara komunikasi ya, mungkin Iya, iya. secara komunikasi bagaimana nih pendidikan selama masa pandemi yang dimana ada memakai media. Karena tidak bisa untuk bertatap secara langsung. Benar. Dan harus menggunakan media. Bagaimana tanggapan Pamela Sebagai sarjana komunikasi dan penjara Islam mengenai pendidikan di era pandemi seperti Iya, ini? pandemi. Kalau yang kita lihat kalau di era pandemi itu banyak menggunakan aplikasi ya. Kita nggak ada yang ya media, tidak ada tatap muka. Sebenarnya itu kurang efektif pada dasarnya. Pada dasarnya. Jadi mungkin lebih ke harusnya sebagai pelajar itu kita lebih kreatif, kita bisa mencari informasi. Sudah banyak sekali Web. ya, Sumber-sumber sumber-sumber resources. betul, ataupun mungkin ke perpustakaan Ya, gitu benar. ya. Jangan hanya pasrah saja. Karena banyak nih. menunggu apa yang di-share Iya. oleh guru kayak gitu ya. Betul. Jadi benar-benar harus Aktif ya. aktif juga mencari. Karena kita lihat juga banyak yang menyalahkan nih. Aku nggak bisa apa-apa loh gara-gara pandemi gitu ya. Aku nggak ngerti ini, nggak ngerti itu gara-gara kuliah atau belajarnya online. Sabar Padahal sih. sabar Bu ya, sabar Bu. dari segi sosial, padahal kita bisa menggali itu semua, bisa mencari informasi itu dari berbagai macam sumber gitu ya. Nggak hanya dari kita kuliah atau belajar online saja. Benar. Gitu kan. Nah, jadi gimana tuh? Iya. Mungkin ya menurut Pamela itu secara ini apa ngerti namanya ya. media, karena kebanyakan kan kita belajar ini adalah materi-materi yang mungkin yang praktek agak lebih sulit diterapkan ketika harus menggunakan media bukan tatap muka. Jadi mungkin lebih kurang efektifnya adalah pembelajaran secara praktek di situ. Kalau untuk materi saja mungkin para siswa atau mahasiswa dapat menerapkannya di rumah ataupun dimanapun berada. Benar-benar. Memang untuk praktek kadang memang butuh ahlinya langsung untuk mempraktekkan suatu materi tersebut agar anak-anak atau mahasiswa atau siswa mengerti bahwa suatu materi tersebut seperti apa. Berarti Seperti action itu, gitu ya. actionnya. Luar biasa, Berarti ya. butuh panutan juga ya. Pembimbing gitu. Panutan Oh, bukan berkeluarga aja butuh pembimbing ya. Iya, seperti Anda berdua ya.
Oke, kenal lagi. Boleh. Oke, berarti ini kalau di pandemi ini cukup menyulitkan sebenarnya ya. Kita kayak serba terhalang nggak sih? Enggak juga Enggak sih juga ya? sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar gitu ya. Kan kita harus hashtag di rumah saja gitu kan. Kita punya jaringan internet. Oh gitu ya, Nah, berarti agak- akunya yang kaku ya. Sebenarnya juga tidak mempersulit sih, lebih Iya. ke karena kita sebelum ada pandemi memang tidak terlalu memanfaatkan media dengan baik, maksudnya dengan Yes. tepat. Nah, Tadi betul. ketika ada pandemi yang mengharuskan kita menggunakan media semaksimal atau seefektif mungkin, sehingga kita agak sedikit kagok ya, maksudnya kagok seperti itu. Canggung ya. Kaget. Juga Oh enggak ya. menggunakan gawai-gawai ataupun menggunakan atau mencari resources digital. Jadi agak gimana ya, terlebih lagi di Indonesia kan untuk jaringan tuh tidak merata. Ada Ya. yang memang jaringannya biasanya di kota-kota besar lebih bagus atau lebih baik dibanding dengan di pelosok-pelosok. Jadi kendala Di untuk perdesaan penerapan gitu media bukan tatap muka, maksudnya media selama pandemi ini agak terkendala di jaringan atau di gawai, karena gawai tidak semua orang juga untuk memilikinya. Mampunya. Jadi memang terkadang pemerintah itu harus ini nggak sih, menyediakan media-media ketika semua siswa harus menggunakan media untuk pembelajaran misalnya, atau berkomunikasi dengan pendidiknya, benar kan? Iya. Seorang guru nih. Iya benar. Walaupun sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan wadah Sudah, juga ya sebenarnya, mungkin belum terlalu Lebih ke menyeluruh, penerapannya. ya penerapannya gitu ya. Karena memang beberapa kan di kota-kota besar saja mungkin hanya melihatnya media tersebut dipakai di kota besar, it's okay, no problem. Kita tidak tahu ketika media tersebut diterapkan di pelosok banyak kendalanya, seperti Iya. dari yang akses jaringannya, benar Betul. kan? Karena banyak juga daerah yang nggak bisa. Mungkin bisa lebih tembus dijelaskan ya. oleh seorang guru yang di Pakarnya pelosok gitu kan? ya. Pakarnya ya. Pakarnya. Yang sudah berpengalaman. Iya benar. Jadi gimana nih kan Agustia? Tapi sebelum saya membahas tentang media, tadi yang pertama sekali kita akan memahami terlebih dahulu ada hubungan pendidikan, belajar dan juga pembelajaran. Nah, sebenarnya belajar itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang individual untuk untuk mencari sebuah pengetahuan, itu belajar. Kemudian pembelajaran itu adalah proses daripada belajar tersebut, tetapi individual itu mendapatkan sumber dari mendapatkan tindakan dari di luar. Misalnya kalau pembelajaran itu seperti yang ada di sekolah, ada guru dan ada juga murid. Nah, Tarik napas Pak ya. Tahan-tahan Pak. Seperti Minum ada bu minum. Kita pakai jaga. nggak ada. Nah, kita pahami lebih dahulu ada konsep belajar, pendidikan, dan pembelajaran. Tentunya kalau seandainya belajar itu bisa dilakukan secara individu. Contohnya nih kayak Al itu adalah mahasiswa hukum, tapi kenapa dia bisa menjadi seorang penyiar? Tentunya dia belajar. Tetapi berbeda dengan Mbak Fa yang mana dia adalah mahasiswa KPI dan dia menjadi seorang penyiar. Nah, menjadi seorang penyiar tentunya Mbak Fa itu mendapatkan ilmu daripada dosen. Ini dilakukan dalam kegiatan kelas yang disebut dengan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan berbicara, ini ada pembahasan daripada ini tentang pendidikan Islam ya. Oke, Nah, iya. sebenarnya pendidikan dan pendidikan Islam itu yang membedakannya tentunya adalah pendidikan Islam itu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar daripada Patokannya sumbernya. ya. Patokannya ya benar. Bukan patokan tapi sandar ya. Oke, sandaran. salah. Atau Sandaran. Gitu. Ralat ya. Pondasinya. Pondasi. Jangan sandar. Dasarnya ya. Iya, jangan sandaran. Jangan sandaran. Nanti roboh ya. Lagi butuh sandaran. Iya, sakit Anda ya yang butuh sandaran. Lanjut. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai sumbernya saja. Nah, ada beberapa sekolah yang menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pendamping. Nah, pendamping daripada pelaksana pengajarannya. Contohnya nih ada kita ngambil kampus di UIN Maliki ya. Nah, UIN Maliki itu mereka sandarannya adalah Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila dan apa yang berhubungan dengan filosofi Indonesia. Nah, sedangkan Al-Quran dan hadis itu adalah
untuk mengajarkan filsafat, pelaksanaan filsafat, kemudian Pancasila itu kepada siswa itu harus melalui dasar-dasar daripada Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian kita akan melihat itu pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia itu ada, kita mengetahui itu ada DIS, kemudian SDIT, pesantren, dan mungkin ini pembahasannya akan lebih panjang lagi gitu ya Mbak Fa, rekan Rizal, kemudian rekan Dini, rekan Al. Nah, berbicara tentang pendidikan Islam dan pendidikan umum, ini yang menjadi permasalahan kita pada saat sekarang ini. Nah, pada saat sekarang ini banyak masyarakat kita yang masih mengotak-kotakan antara ilmu Islam dengan ilmu umum. Nah, ilmu umum yang kita ketahui itu dibagi atas 3. Yang pertama itu ada ilmu sosial, kemudian saintek, dan kemudian humaniora. Nah, Humaniora. Ya. Huma. Kalau bahasa Indonesia ini kemanusiaan ya. Iya. Kemanusiaan. Iya. Human. Oke. Ya, kayak Bapak, kemudian Dini, kemudian Bang Liza, kayak Bapak ya, bukan kayak Dini, kemudian kayak Bang Liza, kemudian kayak Al dan saya itu masuk ke dalam ranah ilmu sosial. Sedangkan Bapak ini masuk ke dalam ranah humaniora. Humaniora. Ya. Spesiesnya beda. Oke. Ya, karena Bapak ini akan membahas tentang bagaimana perilaku manusia ya kan, dengan perilaku manusia ketika dia diberikan sebuah dakwah atau manajemen dakwah gitu ya. Iya, Ya. iya. Nah, kemudian saintek kita ketahui bahwa ada itu teknik dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Islam ini biasanya nih kata Dini bahwa pelajaran Islam kayak fikih, kemudian kayak usul fikih, kemudian apalagi nahwu, suatu bahasa Arab kan. Yes. Nah, namun sebenarnya yang harus kita ketahui adalah kita sebagai anak muda zaman sekarang itu adalah bagaimana 3 cabang ilmu ini dimasukkan oleh pendidikan Islam. Nah, ini yang sebenarnya harus kita laksanakan pada saat sekarang ini. Yes. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang pertama adalah kita lihat kenapa pendidikan Islam itu tertinggal gitu ya. Nah, salah satu penyebabnya adalah masyarakat Islam pada saat sekarang ini masih mengkotakkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Padahal dia satu kayak aku dan dia. Kenapa selalu dikotak-kotakan? Padahal sama-sama ilmu ya. Oh iya benar ini. Nah, jadi pada zaman dahulu kita bisa menemukan ada Panjang ya. Iya panjang pokoknya ini. Dahulu loh. Iya bener loh. Jadi ilmunya ya. karena sudah pengalaman sarjana gitu kan, terus pengalaman udah sebelumnya. mau S2 gitu kan. Udah mau menyandang gelar. Iya, bentar lagi Oke. Baru amin. nanti menyandang gelar suami orang. Iya, gitu kan. amin, Jadi, amin. Ngomong-ngomong pendidikan nih, Nah. boleh tahu nggak sih kalian itu dari sekolah dasar sampai sarjana tuh di mana gitu? Apakah di pendidikan secara umum atau di lembaga pendidikan keislaman? Al dulu deh. Iya deh Al dulu deh. Karena Aduh. memang dari tadi ya. Iya deh Al dulu. Kalau aku sih umum ya, walaupun memang tuntutan orang tua dulu agak dijauhin ya. Udah susah kode loh. Iya. Walaupun memang tuntutan orang tua sebenarnya lebih ke Islamnya kayak gitu kan. Ya tapi mungkin kita kalau pendidikan ini kayak berpengaruh dengan lingkungan, bener nggak sih kalau Iya, kalian? Benar sih. Iya kan, Benar banget. berpengaruh Lebih dengan ke- teman iya, kayak betul. gitu ya, Baik kemana kita mereka ya. melanjutkan studi, kita pun juga kayak ngikut kayak gitu kan. Nah kalau aku sih lebih ke formal yang umum sih Berarti sebenarnya. SD, SMP, SMA yang umum Mm-mm. ya. Kecuali kuliah Kuliahnya ya, di IAIN IAIN. Bengkulu. Kalau Pamela? Kalau aku TK backgroundnya agama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada. Selamat akhirnya. Udah dididik dari kecil agama. Awalan Agama ya. Betul. Oke. Tapi SD, SMP, SMA-nya umum. Umum. Kuliah Masalah masuk sih. lagi kan agama. Mulai Alhamdulillah. perdebatan ya. Adalah bekal sedikit ya dari Iya. kecil gitu kan. TK-nya TK Islam berarti. Iya. Dibandingkan dengan SD, SMP, dan SMA yang umum. formal ya. Betul. Kalau Balance Dini? ya. Oke, Ini gimana? Kalau Dini TK sih yang Islam. Kalau Kalau satu TK di jangan-jangan Ih, kalian tetangga ya. daerah. Iya. Jangan-jangan mereka yang rebutan ayunan dulu ya. Iya kayaknya. Ada yang bolos makan siang. Oh belum ya, belum ada. Apa yang jambak-jambakan? Tarikan jilbab? Oh bisa jadi. jangan dong. Kayak
Kayaknya suram kali ya. Jadi setelah TK Islam, TK Islam, SD, SMP, SMA itu umum. Setelah itu kita terus masuk ke kuliah itu Islam lagi. ya, Terus karena memang mencoba. kita berlima di sini adalah tamatan kampus Iya benar sih. Perguruan Tinggi Institut Agama Agama Islam Islam, ya walaupun berbeda berbeda. daerah. Udah gimana dari pendidikan dasarnya? Udah dari lahir deh, dari kandungan. Dari orok udah. kayaknya ya. Orang Udah ya. kayaknya ya. Dari apa ya Mbak ya? Dari TK ya. Nah dari TK itu TK Cendrawasih Mahyang itu masih Panjang Pak ya. Hai guru-guru. Aduh. Orang TK Cendrawasih besok endorse ya. Bayar ya. Terus SD-nya? Nah, itu masih TK umum ya, bukan Ya. TK Islam. Kemudian masuk SD, itu SD umum, tapi kita ada sekolah sore namanya. Nah, sekolah sore itu Madrasah Dunia Awaliyah, dan dilanjutkan lagi dengan sekolah maghrib gitu ya. Sekolah maghrib itu biasa kita ngaji. Oh full ya, full. Masya Allah. Luar biasa. Nah, habis itu Lanjut. dilanjutkan pesantren selama 6 tahun. Kemudian lanjutkan sekolah IAIN. Oke. Lebih Berarti background ke Lebih Islam. Ke kuat Islam ya. Pesantren. Ya benar. Kalau saya sendiri sih sebenarnya TK juga TK Islam. Oh iya. Agak nggak yakin sih TK Islam. sebenarnya. Untuk sekolah dasar sama sekolah dasar biasanya di pagi hari sekolah dasar umum Iya. dan sore kita bilangnya kalau di sana dulu di tempat saya dulu bilangnya itu sekolah petang, padahal itu madrasah ibtidaiyah. Oh iya. Dan itu memang madrasah formal juga yang mana Hmm. ijazahnya bisa dipakai. Hanya saja pada saat itu saya pagi TK-nya inilah dari TK ya, saya agak sedikit lupa tadi. TK umum di pagi hari itu di umur 5,5 tahun, TK biasa, TK Islam juga. Terus masuk ke SD kelas 1 dan itu melanjutkan ke TK Islam. TK yang benar-benar TK Islam yang nggak ada pelajaran umumnya, Islam semua. Nah, di kelas 2 baru masuk ke MI. Jadi ada penundaan tahun antara yang formal umum dan yang Islam. ada Ibtidaiyah dan SD. Nah, setelah tamat SD, saya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah. Kebetulan memang pas kelas 1 Madrasah Sanawiyah, saya kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah. Jadi memang sekolah terus ya, pagi sore sekolah, kayak nggak ada jam istirahatnya. Terus malam ya sama kayak udah mungkin dilanjutkan dengan pengajian habis maghrib. Nah, setelah tamat MTS, saya melanjutkan ke Madrasah Aliyah. Masya Allah. Dan itu setelah Madrasah Aliyah, mungkin rezeki ya, faktor rezeki juga mungkin karena emang udah jalannya juga, dan saya harus melanjutkan ke UIN. Iya, Tepatnya. ya, panjang Jadi ya memang agak perjalanannya. perjalanan pendidikan Islam saya memang udah dari dasar banget sih. Iya. Mau sapa-sapa nggak untuk gurunya ini barangkali? siapa aja yang mengenal saya, enggak ya, siapa aja yang mengenal saya, buat guru-guru saya di sana. Lebih menantang ya. Terima kasih telah mendidik saya hingga saya seperti ini. Oke, Dan sekarang pun mendidik kerjanya di pendidikan Yes, benar. keislaman juga. Jadi ya alhamdulillah memang Berkecimpung nggak di jauh situ ya. juga ya. nggak jauh-jauh juga dari dasar sampai sekarang. Yes. Oh, Masya Allah. Nah, kalau ini deh Banyak masya Allah hari ini ya. pengalaman pendidikan kalian nih, kalau di sekolah umum itu gimana sih untuk pendidikan keagamaannya? Atau biasanya kalau kita kan di sekolah Islam kayak saya sama udah Gustian, memang biasanya ada pelajaran akidah akhlak, Al-Quran hadis, Iya. terus apa lagi ya? Fikih, nah, banyak ya. sejarah kebudayaan Islam ya, itu memang dipelajarin bahasa Arab. Tapi kalau di umum kayaknya hanya satu pendidikan Pendidikan agamanya. aja ya. Iya. Biasanya kalau pendidikan umum tuh lebih ke praktikum ibadah kayak gitu nggak sih? Lebih Praktek Iya. sholat jenazah. ya kan, lebih Iya, ke situ, tidak iya. terlalu mendalami kayak Terus salah satunya itu. Iya. sekolah Islam kayak gitu. Terus ya. paling kayak pagi-pagi sebelum belajar doa kayak gitu kan. Iya. Sebelum pulang doa, terus waktunya sholat paling kayak gitu. Ya aja dong, sih. waktunya salat terus nggak salat gimana? Maksudnya kan diajarinnya seperti Ya, itu. dikasih slot lah ya. Pelajarannya seperti itu kan. Dan teori sih. Iya, Teori. teori. saya bisa pendidikan nebak nih. agama Islam. Nih buat yang sekolah umum nih, apalagi pas SMA paling suka berarti praktikum nikah ya. Pelajaran nikah tuh paling suka. Nggak bener. ada. Enggak ada malah. Ada malah. Kita enggak ada Yang malah. mereka suka Waktu tuh tahu nggak? kuliah baru Apa? ada. Oh iya, apa Yang tuh? paling mereka suka itu adalah praktikum jadi jenazah. Jadi jenazahnya. Wah, itu Enggak, heboh. soalnya Alhamdulillah nggak pernah. Kalau sekarang kan Jangan viral ya. banget tuh, viral banget yang memang anak-anak SMA biasanya kalau mau tamat
pasti mereka praktikum keagamaannya biasanya khususnya yang Islam, mereka praktikum nikah ya sekarang, tapi zaman dulu nggak tahu sih. Nggak ada sih kalau nggak salah ya. Ini zaman Nggak ada ya? tua. Nggak ada sih. Ada nggak ada ya? Nggak ada sih. Ada praktikum untuk nikah itu biasanya dipelajari oleh mereka yang sekolah di madrasah. Iya Nggak ada. sebenarnya. Karena saya sih. menemukan itu cuman pas di kuliah. Iya, praktikum nikah. Karena kalau yang Nggak praktikum yang juga umum sih. sih benar umum Iya banget. aja. Enggak, kadang memang Praktikum nikah di itu media ya. sosial ini banyak banget nih Iya. Berawal dari kayak praktikum ya. nikah kayak Jadi gitu nikah kan. beneran, Banyak nikah beneran. ada yang sampai nikah beneran, mungkin beda sekolah Iya, kan ya. Memang mungkin. ada beberapa sekolah teman saya yang memang menerapkan hal itu sih. Cuma kalau kami yang di sekolah Islam memang lebih banyak prakteknya ya, praktik ibadah, segala ibadah, tahlil. Aduh, segala ada yang ibadah ya. tahlil, segala ibadah. Kecuali ibadah yang Itu yang ya. tanda Oke, kutip oke. yang Nggak kayak itu sih lebih sebenarnya. umumnya, maksudnya kayak Oke. ibadah sholat, Yes. kayak memandikan jenazah, agak lebih kocak ya. Iya benar. Dan ibadah-ibadah praktis lainnya. Jadi Segala lebih macam. seru sebenarnya ya. Ada yang kayak gitu, nggak bosan gitu kan? Iya, tak bosan. Mataku tak bosan. Ternyata kan jiwa dangdut semua ya. Jadi sepertinya kita salah segmen ya, Mbak. Iya. Oke. Mungkin menanggapi ya penyampaian Liza nih. Nah, Oke, serius sebenarnya lagi kalau- ya. Tetep ya. Kita diam nih. Nah, sebenarnya ada pendidikan umum itu pembelajaran agamanya. Yang pertama itu ada pembelajaran agama Islam. Tetapi penanaman nilai agama itu memang dilaksanakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih buat teman-teman yang sekolah umum itu biasanya sebelum belajar kan baca doa dulu, akhir belajar kemudian diakhiri dengan doa juga, gitu kan? Betul. Nah, sebenarnya hal ini itu kita sebagai seorang pemuda itu harus peka dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, soalnya kita ketemu di media sosial itu banyak sekali mengatakan bahwa oh, sekolah umum tidak beragama gitu ya. Tapi sebenarnya nilai-nilai agama itu sudah dibangun di setiap pertemuan pembelajaran. Nah, kemudian apa lagi ya Mbak Liza? Ya, kalau seandainya sebenarnya antara MAN dan SMA itu sebenarnya sama saja, tapi teori di MAN itu sebenarnya lebih diperdalam lagi gitu. Nah, kalau di MAN itu biasanya juga diawali dengan doa, diakhiri dengan Bismillah. Kan alhamdulillah gitu ya. Tapi umum sih semua di umum pun juga kayak gitu sih sebenarnya. Ada doanya juga di pagi-pagi. Diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Doa juga. ya, biasanya memang kayak gitu kan. Di setiap Iya. kalau di tempat saya sih lebih ke di setiap mata pelajaran diawali dengan doa. Iya, Setiap mata pasti. pelajaran. Oh, itu setiap mata Oh, pelajarannya. tempat pelajaran. Kalau ini cuman awal aja Awal sih, aja. pagi aja. Udah itu lupa. Pulang aja. Tapi mungkin itu apa ya namanya ada pembedanya sih sebenarnya. Kalau saya kan memang backgroundnya kan dari umum tuh ya kan, terus tiba-tiba masuk IAIN, Ya, lembaga pendidikan ketemu Islam. sama orang itu kayak beda kayak gitu ya. Iya, Mungkin betul, tuntutan betul. dari lembaga, terus juga dengan orang-orang kulturnya beda kayak gitu kan. aduh kayak lebih adem kayak gitu sebenarnya. Karena Masya kalau kita Allah, dari banyak umum masalahnya. itu kan biasanya kita sering sih kena bullying kayak gitu. Iya. Bully ya kan. Alhamdulillah nggak Kalau sih. kalau di sekolah saya dulu masih kayak gitu. Ya maksudnya Dibully gimana nih? maksudnya ya masih kayak Ada pembulian gitu. Uh, atau apa sih bahasanya ngolok gitu. Iya kayak gitu. bully. Iya bully. Ngejek. Masih kayak Ngejek. kayak gitu. Terus nakalnya kan beda lah ya kayak gitu. Jadi ya namanya sekolah umum ya, layaknya kita kayak anak SMA pada umumnya sih sebenarnya. Jadi ketika kita sudah masuk ke apa namanya ke UIN atau ke IAIN tuh kayak benar kayak Ada berbeda batas. sih. Kayak ada self control gitu nggak sih? Betul, ya? betul. Jadi kalau misalnya yang Berat mungkin sih. dari Self control. Lebih ke Maksudnya betul Bang, soft control yaitu kontrol secara lembut. lembut. nggak salah sih. Iya. Just self soft. Sama aja sih sebenarnya. Iya. Maksudnya ada pengontrolnya ketika bukan berarti kita menyinggung bahwa lembaga umum itu tidak ada Iya. kontrol Iya sih untuk sebenarnya. sebuah perilaku. Itu kan balik-balik ke pribadi sebenarnya Iya, ya, dan pendidikannya. makanya Iya, itu benar penting pendidikan di rumah. Didikan orang tua balik-balik lagi kayak gitu kan. Jadi itu yang lebih penting sih sebenarnya, yang lebih kena gitu. Lebih Kalau saya sih kuatnya di merasa situ gitu ya. kan, walaupun kita kayak dunia kampus aja, kita belajar nih diskusi apa segala macam gitu kan. Iya. Sedikit saja yang nyantol.
selebihnya kita dapat di luar, ya dari rumah, dari manapun kayak gitu kan. Itu yang mungkin lebih kayak berasa sih sebenarnya. Iya, karena memang juga lingkungan tadi sih lebih sebenarnya tepatnya lingkungan, maksudnya lingkungan rumah kita, baik itu keluarga kita ataupun tetangga-tetangga kita yang memang lebih banyak kita habiskan masa hidup berat ya. Maksudnya masa belajar kita di sekolah itu kan ada jamnya yang tidak 24 jam di sekolah, tapi lebih banyak di lingkungan rumah, kecuali untuk seorang anak pesantren Iya, kita yang pasti memang banyaknya 24 jam di pondok pesantrennya ya. mungkin lebih ketat lagi untuk kontrol perilaku dan pendidikannya seperti itu. Benar sih. Oke, itu tadi udah panjang sekali nih pembahasan kita ya. Bingung mengenai sih Dini pendidikan. mau Ngambil Kesimpulannya apa ini? Karena pengalaman ya. Karena mungkin kesimpulannya itu lebih ke nggak ada bedanya sih sebenarnya pendidikan umum dan pendidikan Islam. Hanya saja secara penerapannya pendidikan Islam itu lebih mendasari Al-Quran dan hadis. Tapi Bang, kalau seandainya kita berbicara tentang ada pendidikan umum, kemudian ada pendidikan pesantren, saya rasa kita sangat pendek sekali untuk mengatakan bahwa mengatakan bahwa pendidikan umum adalah untuk anak berandalan, sedangkan pendidikan Islam itu untuk anak-anak yang alim lah istilahnya. Sebenarnya tidak juga. Tidak juga, karena apalagi sekarang SMA ada SMA IT juga ya Bang. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau saya rasa pendidikan itu tujuannya semuanya sama Bang. Betul, untuk mendidik betul karakter, sekali. kemudian menjawab pertanyaan dari menjawab tantangan daripada peserta didik gitu dan sebagainya. Mungkin sekarang kita sudah hampir di ujung waktu ya Bang. Sudah di ujung bahkan ya. Jadi kita kasih aja nih langsung sama Ali ya Mbak ya. Iya, jadi gimana nih? Oke, jadi ini tadi kan sudah jadi kita udah banyak panjang lebar nih ya untuk membahas tadi pendidikan ya kan, formal, yang umum, yang Islam, panjang lebar banget ya kan. Jadi kita perlu nih kesimpulan ya. Silakan Bang Rizal untuk menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini. Ya tolong mohon maaf ya untuk Anda semua. Ya untuk Anda semuanya tolong jangan dipotong ya, biarkanlah Bang Rizal yang memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Silahkan. Saya kan pembawa acara gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kesimpulan dari podcast yang nggak usah grogi dong, santai. Memang pendidikan itu sama aja yang seperti udah Agustian bilang tadi. Tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mendidik karakter kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Terlepas dari itu semua, kadang memang khusus ya, maksudnya lembaga pendidikan formal tidak bisa mengontrol anak didiknya secara 24 jam. Adanya peran lingkungan keluarga tadi juga di situ. Jadi untuk rekan-rekan yang mendengarkan podcast kami, untuk menyingkapi pendidikan itu, bahwa semua yang namanya pendidikan dalam hal positif itu adalah hal yang baik gitu. Asal jangan pendidikan yang salah. Berarti semua berperan ya. Semua berperan. Artinya tidak memfokuskan pada satu titik aja. Lembaga pendidikan saja. Orang tua, kakak adik dan lingkungan, maksudnya kita tetangga pun adalah para pendidik, media belajar, sumber belajar juga di luar sekolah. Oke, baiklah, luar biasa ya. Sudah cocok banget jadi bapak ya. Kita doakan sebentar lagi. Iya, amin. Dan mungkin itu saja nih rekan setia semuanya. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini ya, ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa diambil hikmahnya dan manfaatnya. Jika ada hal yang kurang berkenan, yang kurang baik, ya tolong dijauhi. Ambil yang baik-baiknya saja. Dan akhirnya saya Alaf Gani dan rekan-rekan semuanya, Dava, ada Dini, ada rekan dan udah Mamat. Oke, udah Mamat ya, tadi udah Agustian ya. Pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Salam Elbas setia di udara, indah di hati. Narju ilal bil kiram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM.